7 hari kemudian. Bukankah itu Nyonya Tua Fu? Dia terlihat sangat marah. Aku yakin dia akan membalas dendam cucunya. Mungkin, hari ini. Kegagalan pertama Tuan Fu. Itu wanita di ranjang 34. Bukankah dia seorang sayur? Ya. Itu semua balasan. Nyonya Fu tua. Pukul dia sampai mati dengan tongkat. Hang Yi kepala pelayan keluarga Fu. Berhenti. Nyonya Tua, kau tidak boleh begitu gegabah. Pembunuhan adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Lupakan saja. Yian. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Apa yang kamu lihat? Lepaskan aku. Kamu pikir Yian benar-benar mencintaimu? Jika bukan karena Fu Changjing yang sepenuhnya mengabdikan diri padamu, wanita bodoh. Kamu tidak akan menjadi apa-apa selain belatung. Kami hanya menggunakanmu sebagai umpan. Fu Changjing juga buta. Xian Xiu saudara tiri. Dia bersedia menggunakan seluruh aset keluarga Fu untuk ditukar denganmu. Bagaimana bisa kau sebodoh ini? Fu Changjing pewaris grup Fu. Akhirnya kau peduli padaku. Satu. Tolong jangan pukul dia lagi. Biarkan aku pergi. Fu Changjing. Biarkan aku pergi. Fu Changjing. Di mana dia? Aku ingin melihatnya untuk terakhir kali. Kamu masih berani bilang ingin melihatnya. Dia mati untukmu. Bahkan tanpa seluruh tubuh yang tersisa. Dia mati untukmu. Bahkan tanpa seluruh tubuh yang tersisa. Kita tidak akan bercerai. Aku hanya ingin kau bangun. Tolong bangun. Cepat datang. Di atap. Shen Shexin. Jadi kau bersembunyi di sini. Aku tahu bahwa kematian Fu Changjing sulit kau terima saat ini kan? Tapi jangan terlalu sedih. Selama kau bersamaku, dengan fisik khususmu, kita bisa bergabung dengan keluarga Gong bersama. Kau akan memiliki kekayaan dan kehormatan yang tak terbatas. Maka kau bisa memiliki pria manapun yang kau inginkan. Apa benar-benar tidak mungkin? Benarkah? Betul sekali. Aku terlahir kembali. Hong Yi. Nyonya muda. Ada apa dengan tuan muda yang membuatnya tidak pantas untukmu? Bahkan jika kau tidak ingin menikah dengannya, kau tidak bisa mempermalukannya di depan semua tamu dan media. Ini adalah hari kedua pernikahanku. Jangan diam saja. Hong Yi. Aku tahu aku salah. Di mana Fu Changjing sekarang? Nyonya muda. Kau sudah berlutut di sini selama sehari semalam. Tuan muda berada di luar, menjagamu selama sehari semalam. Aku akan menemukannya. Fu Changjing. Fu Changjing.
Ini sangat bagus. Bisa melihatmu lagi. Bahkan jika aku menikah hari ini, aku masih akan membalikan keluarga Fumu, jungkir balik, sampai kita bercerai. Trik apa yang sedang kau coba lakukan sekarang? Semua yang sebelumnya adalah salahku. Nenek menghukumku semalaman. Dan aku sudah memikirkannya matang-matang. Kau memikirkan semuanya dalam satu malam. Fu Qingjing. Bagaimana aku bisa membuatmu percaya padaku? Temukan cincinnya dulu. Semuanya sudah berakhir. Begitu banyak pelayan di keluarga Fu telah mencari begitu lama dan belum menemukannya. Baiklah. Aku akan menemukan cincin itu. Kau harus percaya padaku kali ini. Fu Qingjing, ingat janjimu. Aku pasti akan menemukan cincin itu. Yun Shen asisten. Otakku pasti sudah kebanjiran. Bagaimana bisa aku membuang telur merpati 5 karat? Cixin, apa yang sedang kau cari? Song Yian, jangan mencariku lagi. Aku tidak ingin Fu Qingjing salah paham. Ada apa denganmu? Jangan sentuh aku. Menjijikan. Apa wanita bodoh ini gila? Cixin, ada apa denganmu? Kemarin kau bilang kau akan mengacaukan pernikahan itu dan membuat Fu Qingjing membencimu agar kita bisa cepat bercerai dan kembali bersama. Bukankah kau bilang kau ingin bersamaku selamanya? Bukankah kau bilang kau ingin punya banyak sekali bayi bersamaku? Kau berbohong. Cixin, kenapa kau tiba-tiba begitu kasar? Fu Qingjing, tampan dan kaya. Dan dia sangat lembut dan perhatian padaku. Sejujurnya, aku benar-benar terpikat olehnya. Tampan dan hebat di ranjang. Aku berkomitmen padanya seumur hidup. Cixin, bukankah kau bilang kau akan tetap suci untukku? Lagi pula, kau mempermalukannya dengan sangat buruk di pernikahan itu. Bagaimana mungkin dia bisa memaafkanmu? Hanya saja, untung dia tidak akan pernah menemukan cincin itu. Siapa bilang dia tidak bisa menemukan cincinnya? Cincin itu jelas ada di sana. Bos, bukankah cincin ini sudah ada di tanganmu? Nyonya, Apakah ada masalah? cuacanya bagus hari ini. Lihat, malam gelap dan berangin. Apa yang berkilauan begitu terang? Apakah aku buta? Begitu banyak pewaris kaya, dan kamu tidak menginginkan mereka, tetapi bersikeras pada ini. Gadis liar yang tidak pentas, aku sedang berbicara denganmu. Setidaknya ada 5 tim keamanan di taman. Kau tidak bisa melarikan diri. Kau pikir aku mencoba melarikan diri? Aku berdandan seperti ini, bukankah ini untuk... Ini semua untukmu. Lihat. Kau berjanji padaku bahwa jika aku menemukan cincin itu, kau akan percaya padaku. Aku hanya mengatakannya dengan santai.
Jangan terlalu dianggap serius. Kau pikir hanya karena kau mengenakan cincin itu, aku akan percaya padamu. Trik semacam ini bukanlah hal baru. Halo bos. Apakah Anda akan datang ke surga mawar atau tidak? Surga Mawar. Tempat kesenangan. Fu Chengjing, kakak. Kamu tidak lebih dari belatung. Biarkan kami pergi memancing. Mengapa kamu memperlakukan Yian seperti ini hari ini? Tidakkah kamu ingin bercerai dan bersama? Xiyu, kau tidak tahu berapa banyak mata-mata di taman plum ini? Tentu saja aku harus berakting untuk mereka. Tunjukkan kesetiaan dulu. Dan setelah Fu Qingjing lengah, baru melarikan diri. Kakak, grup Fu memiliki proyek chip yang akan segera dimulai. Yeyen datang hari ini karena dia ingin kamu membantunya mendapatkan beberapa informasi orang dalam. Dia tidak tidur nyenyak selama berhari-hari karena proyek ini. Dia belum tidur nyenyak. Bagaimana kau tahu? Bukankah karena kamu memperlakukan Yian seperti ini hari ini, sehingga dia datang kepadaku untuk mengeluh? Kakak, serius. Jika proyek grup Fu ini begitu terjadi kebocoran, itu akan menjadi pukulan fatal bagi Fu Chengjing. Jangan khawatir, aku bisa menangani Fu Chengjing. Sudah larut, kembali sana. Saudara Yen, jangan khawatir. Hatinya masih bersamamu. Jangan khawatir. Itu bagus. 50 juta yang ditinggalkan ibunya untuknya, dan aset Fu Chengjing. Semuanya milikku. Halo Xiao Ken. Apakah ada wanita muda kaya akhir-akhir ini? Ya, tapi dia lebih tua. Bisakah Anda menerima itu? Jangan khawatir. Bantu saja aku menghubunginya. Hari ini adalah malam pesta pora bos kita. Wei Chen Feng pewaris grup Wei. Untuk bos Fu kita. Selamat. Gembira. Bersulang. Bos, melihat bagaimana Anda kehilangan muka di pernikahan Anda, aku memanggil kedua wanita cantik ini. Anda minum sendirian, bukankah Anda merusak suasana hati? Tidak mungkin, bos. Ainan Suan pewaris grup Ai. Anda tidak benar-benar akan demi Shen Shixin itu. Tetap sucikan. Tidakkah Anda melihat kakak minum sendirian? Aku mengerti. Tuan Fu. Pak Fu, minumlah. Tuan muda, Nyonya muda sudah pergi. Halo. Shen Shixin, aku tidak mengundangmu. Benar, kaulah yang mendorong bos kita pergi. Mengapa kamu membuat masalah? Aku di sini untuk suamiku, bukan urusanmu.
Hu Chengjing, apa kau pikir bunga liar lebih harum daripada bunga rumahan? Tentu saja, Bunga di rumah lebih harum. kakak. Ayo pergi. Bos Anda baru saja tiba, Anda sudah pergi. Bos Anda akhirnya kembali. Suami, Tusing. Hu Chengjing, Zixin, Hu Chengjing buta. Dia benar-benar bersedia menggunakan seluruh aset keluarga Fu untuk ditukar denganmu. Pria itu, bereskan dia dengan bersih. Wanita itu, cepat kirim dia ke keluarga Gong. Pergi. Hu Chengjing, Institut Penelitian Rahasia di Keluarga Gong. Zixin, lepaskan aku. bangun. Bicara. Di mana wanita itu bersembunyi? Jangan. Jangan. Dalam mimpiku, kesalahan apalagi yang kulakukan padamu? Hu Chengjing, aku tidak ingin kau mati. Aku baik-baik saja di sini. Aku sama sekali tidak berpikir kau menyukaiku. Kau sudah menolakku beberapa kali. Aku belum. Lalu, mengapa kau tidak menginginkanku? Zixin. Sebelum kau berusia 22 tahun, kau tidak boleh melihat darah. Tidak boleh melihat darah. Aku tidak tahan melihat darah. Ya. Dalam takdirmu, sebelum kau berusia 22 tahun, kau tidak boleh melihat darah. Hu Chengjing, kau berpendidikan tinggi. Bagaimana kau bisa percaya pada tahayul? Menurutmu, setiap periode menstruasi, aku akan mati sekali. Bukan darah seperti itu. Lalu yang seperti apa? Sudah larut. Istirahatlah lebih awal. Kau masih tidak percaya padaku. Song Yian tidak lagi di hatiku. Aku hanya ingin menjadi istrimu. Aku telah membuat terlalu banyak kesalahan. Aku akan membuatmu percaya padaku. Aku akan memilihmu. Apa? Ayah menderita kanker paru-paru. Ayah benar-benar sangat sakit kali ini, Kak. Cepatlah kembali. Bagaimana bisa? Saat ini di kehidupan sebelumnya, kesehatan ayah jelas masih baik-baik saja, Kakak. Cepat kembali dan temui ayah. Baiklah. Ayah, Siu, apa kamu mengatakan sesuatu kepada adikmu? ayah.
Ayah, keadaan di rumah seperti ini. Mengapa kau masih merahasiakannya dari kakak? Ayah, hal sebesar ini, mengapa kamu tidak memberitahuku? Kak, sebenarnya, ayah menyuruhku untuk tidak memberitahumu. Ayah, keluarga Fu memiliki rumah sakit. Aku akan bicara dengan Fu Qingjing dan memintanya untuk mendapatkanmu, dokter terbaik untuk mendiagnosismu. Aku bisa menanganinya sendiri. Aku tidak bisa merepotkan Chen Jin. Kakak, kau harus membujuk ayah. Ayah, kakak baru saja pulang. Kalian berdua bisa membicarakan semuanya perlahan-lahan. Kakak, bujuk ayah. Kamu sepertinya tidak terlalu khawatir tentang penyakit ayah, tidak? Ayah, apa kabarmu? Apa yang kamu berikan padaku untuk diminum? Paman, bawa dia ke kamar dengan cepat. Selama kita mengambil beberapa foto kompromi dirinya, kita tidak akan takut dia tidak akan melakukan apa yang kukatakan. Saat itu bukan hanya 50 juta. Sumber daya keluarga Fu juga akan kita kuasai. Fu Qingjing tidak akan membiarkanmu lolos. Khawatirkan dirimu sendiri dulu. Biarkan aku pergi. Kau pikir dia peduli padamu? Jika Fu Qingjing melihat foto kompromi kalian berdua, seorang wanita yang ternoda, sama seperti sampah. Telanjangi pakaiannya dan ambil gambar. Pantas untuk Yen. Buka pintunya. Shen Shexin. Beraninya kau menjebakku, membuatku hampir celaka oleh orang-orang itu. Apa yang kamu lakukan? Shen Shexin. Bahkan jika dia mencintaimu, dia tidak akan menerimamu menjadi kotor luar dan dalam. Selama kau melahirkan anak itu, Tuan ada hadiah besar. Siapa Tuan? Setelah aku selesai denganmu, tetaplah ingin tahu seperti seorang anak kecil. Kamu tidak akan bicara. Kalau begitu aku tidak akan ikut bermain lagi. Kau tidak dibius. Kamu pikir, aku masih sebodoh dulu? Apa yang akan kau lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Song Yen serius kali ini. Bagaimana jika Fu Qingjing mengetahui hal ini? Maka kita dalam masalah. Tidak. Sixin tidak akan berani memberitahu Fu Qingjing. Siapa bilang? Fu Qingjing akan segera tiba. Kamu. Bagaimana kamu? Kamu tidak benar-benar berpikir, aku meminum teh itu, iya kan? Jika bukan karena ibu tiri yang licik, dan saudara perempuan, dan seorang ayah yang sama sekali tidak peduli padaku. Ayah, mengapa aku takut bahkan untuk minum secangkir teh di rumah? Berani berbicara kepada ayahmu seperti itu. Aku tidak punya ayah sepertimu. Ucapkan itu lagi. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Semua kasih sayang ayah anak kita berakhir sejak saat itu. Kamu menyuruhku dibawa ke kamar itu. Semuanya berakhir. Dasar gadis tidak tahu terima kasih. Jangan takut. Lama sekali. Ini. Aku mengumpulkan semua ini untukmu. 1 jam untuk mendapatkan informasi sebanyak ini. Waktu yang kau berikan padaku cukup terbatas. Biarkan aku pergi. Lepaskan aku, Ibu. Apa yang sedang kamu lakukan? Liu Jun ibu tiri Shen Shixin. Brengsek. Bus ini buruk. Pria di kamar itu kabur.
Kejar dia. Ya, Lepaskan aku. Siapa kau? dasar gadis tidak tahu terima kasih. Suruh mereka melepaskanku sekarang juga. Tuan Shen. Lihat baik-baik. Kita bukan memiliki hubungan darah. Jadi kamu tidak perlu memanggilku. Gadis tidak tahu berterima kasih lagi. Aku meremehkanmu. Aku membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Dan kau berani menyelidikiku. Baiklah. Akan ku beritahu. Shen Shexin. Apa kau tahu siapa dirimu? Seorang peri. Kau adalah seorang peri. Apa yang kamu bicarakan? Jika bukan, karena aku bersedia menerima ibumu dan memberi ibumu gelar. Apakah kau akan hidup hari ini? Menikah dengan keluarga kaya dan menjadi nyonya muda. Jika aku tahu kau akan seperti ini, aku pasti sudah mencekikmu dan menempel pada pohon besar keluarga Fu ini. Benar-benar tidak berguna. Xin Senghai. Pernahkah kamu menganggapku putrimu sendiri? Aku sudah memanggilmu ayah selama lebih dari 20 tahun. Tidak pernah. Suruh dia berhenti bicara. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa kau tidak tahu ini ilegal? Jixin, apa yang ayah katakan hanya karena marah. Apapun yang terjadi, kau masih memiliki nama keluarga Shen. Tolong biarkan kami pergi. Kita masih bisa menjadi keluarga. Pilih sendiri. Berapa lama kalian ingin masuk penjara? Tumpukan ini cukup untuk membuatmu kesulitan. Xin Senghai. Penggelapan pajak belum lagi. Insiden persaingan tidak sehat, tidak ada habisnya. 3 tahun lalu mengemudi dalam keadaan mabuk, menyebabkan kecelakaan, lalu melarikan diri. Li Juan. Insiden medis di klinik kosmetikmu. Tidak kurang dari 3. Shen Xiyu. Perundungan di sekolah yang menyebabkan disabilitas. Pencemaran nama baik, penipuan. Tumpukan ini adalah untuk kalian bertiga. Tumpukan ini adalah milik Song Yian. Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Mengerti? Departemen Darurat. Aku benar-benar buta di kehidupan masa laluku. Mengabaikan pria berkualitas. Apa yang terjadi di bangsal ini? Mereka baru berada di sini selama sehari, dan mereka sudah memindahkan barang-barang. Kudengar, Nyonya ingin mengganti ke tempat tidur 2 meter, jadi lebih mudah untuk berguling-guling. Kamu sudah bangun. Naik ranjang. Anggota keluarga yang menemani pasien biasanya tidak tidur di ranjang yang sama. Ya, aku hanya mengkhawatirkanmu. Ayo naik. Hu Qingjing, mengapa kamu begitu baik padaku? Sekarang kau pikir aku baik. Sebelumnya kau bilang aku memaksamu. Bilang aku. Dulu aku tidak tahu apa-apa. Jangan katakan sepatah kata pun lagi. Wajahmu terlalu menarik. Tidak baik. Bukankah itu milikmu? Kalau tidak Song Yian dia. Jangan sebut dia padaku. Aku kesal hanya mendengar nama itu sekarang. Shen Shixin. Hanya dalam 1 malam, kenapa kamu banyak berubah? Baru saja tiba-tiba melihat warna aslinya. Bangun. Dan melihat dengan jelas. Apa maksudmu? Apa kamu pikir? Aku yang naif dari sebelumnya lebih baik? Atau kamu? Shen Shixin. Katakan padaku kenapa. Kalau begitu katakan padaku.
Mengapa kamu begitu bersikeras untuk menikahiku? Fu Qingjing. Fu Qingjing. Zixin. Ada apa denganmu? Aku baik-baik saja. Anak muda. Anak muda, ada apa denganmu? Kamu berdarah banyak. Ayo pergi, di sana. Aneh sekali. Aku hanya merasa seperti sedang bermimpi. Aku memimpikanmu ketika kamu masih muda. Dan kamu terluka. Berdarah banyak. Kejadian 9 tahun lalu. Apa kau mulai mengingat? Jangan bicara dulu. Bekerja samalah dengan pemeriksaan dulu. 1 bulan kemudian. 1 bulan. Dan masih belum bisa mencari tahu. Bos, setiap kali kita menemukan petunjuk penting, itu terputus. Ini Sepertinya ada sesuatu. seolah-olah pihak lain tahu langkah kita. Selanjutnya, Apa kau mencoba mengatakan? Pihak lain adalah seseorang yang dekat dengan kita. seseorang dekat dengan kita. Tuan Wei membuat kesalahan sebelumnya dan membiarkan keluarga Gold mendapatkan beberapa proyek. Mungkinkah? Setelah bertahun-tahun persiapan, saatnya untuk memulai. Bos, apa ini? Sekarang musuh berada dalam kegelapan, dan kita berada dalam terang. Aku sudah melegalisir surat ini. Jika sesuatu terjadi padaku, validitas surat ini sama dengan diriku sendiri. Bos? Siapa? Fu Qingjing. Akhir-akhir ini aku merasa sangat aneh. Setiap hari aku lapar dan lelah. Yang kulakukan hanyalah makan dan tidur, bangun dan makan, makan dan tidur. Seperti babi. Nyonya muda, mungkinkah kau Nyonya sedang hamil sekarang. itu luar biasa? Itu luar biasa. Perhatikan lingkungan wanita hamil. Hati-hati terhadap penyakit menular. Bagus. Aku akan menjadi seorang ibu. Saat itu kita minum alkohol. Apakah itu akan buruk bagi bayi? Semua indikator saat ini normal. Hal-hal lain akan tergantung pada hasil pemeriksaan prenatal di masa depan. Anda tidak perlu terlalu khawatir untuk saat ini. Ibu? Shen Jixin hamil. Benarkah? Ibu, kau tahu tentang rumor seputar keluarga Gong? Anaknya mungkin juga memiliki darah yang dibutuhkan keluarga Gong. Ini bukan kabar baik. Keturunan keluarga Fu. Jika mereka bahkan tidak bisa melindungi anak-anak mereka sendiri, itu adalah aib terbesar. Ibu, maksudmu? Fu Qingjing, kita akan punya bayi. Apa kamu tidak bahagia? Zixin, ada sesuatu. Aku tidak bisa menyembunyikannya darimu lagi. Apa itu? Tentang konstitusi khususmu. Tepatnya, itu darahmu. Darahku. Kenapa dengan itu? Selain itu, beberapa golongan darah umum yang kau tahu. Ada lebih dari 20 golongan darah khusus. Kau memiliki subtip A3 yang lemah. Yang sangat langka. Bahkan jika ada orang lain dengan golongan darah yang sama denganmu, darahmu tidak bisa digunakan secara bergantian. Lalu, apa yang akan terjadi? Jika terjadi sesuatu yang tidak beres saat persalinan, dan kau mulai berdarah, kau tidak akan seperti yang lain yang bisa menggunakan darah dari bank darah.
Lalu apa yang harus kulakukan? Aku tidak berencana memberitahumu ini. Tapi kau harus mulai bersiap sekarang. Simpan sedikit darahmu sendiri untuk berjaga-jaga. Jadi, kupikir itu sesuatu yang serius. Jangan khawatir, aku menjagamu. Hu Qingjing. Besok ikut aku ke suatu tempat. Meditasi. Balai Agung Buddha. Tuan Muda, datang dan berdoa. Ini sangat efektif. Kehidupan lampau. Ini pasti akan membantumu melewati krisis bisnis ini. Hongyi, aku tidak percaya pada hal-hal seperti ini. Kau tahu itu. Semoga Buddha memberkati Shen Cixin dengan kedamaian seumur hidup. Dalam kehidupan baru ini, semoga Buddha memberkati Fu Qingjing dan aku untuk bersama selamanya. Semoga bayi kita tumbuh sehat. Permintaan apa yang baru saja kau buat? Apa kau baik-baik saja? Sudah berakhir, mual pagiku semakin parah. Katakan, benda kecil yang sulit diatur ini, apakah itu laki-laki atau perempuan? Hu Qingjing, apa yang sedang kamu lakukan? Tidak seburuk itu. Tidak sampai sebegitunya kok. Dokter Wang, Mual di pagi hari itu normal. Cobalah untuk memenuhi kebutuhan wanita hamil. Jaga suasana hati tetap bahagia. Makan apapun yang dia bisa. Tidak ada batasan diet. Cixin, apa yang ingin kau makan? Sup mie siput. Apakah itu sangat lezat? Bukankah kamu bilang, jika kamu mencintai seseorang, kamu harus mencintai segala sesuatu tentang mereka? Jadi apa yang akan kita makan malam ini? Bagaimana kalau kita makan sup mie siput bersama? Ya, Lupakan saja. Mari kita makan besok. Malam ini aku ingin makan ayam goreng, mie dingin bakar, sosis bakar, dan sate goreng. Tidak. Aku khawatir makanan di luar tidak bersih. Apakah itu akan buruk bagi bayi? aku punya solusi. Bos sudah membeli semua resep rahasia. Dari jalanan makanan ringan. Bahan-bahannya juga sudah siap. Begitu cepat. Kalau begitu mari kita suruh dapur. Mulai sekarang. Ya. Aku siap.
Apa yang terjadi dengan keluarga Gong? Ada pergerakan. Proyek-proyek yang telah mereka usahakan dengan susah payah untuk dicapai. Pada dasarnya semua, jebakan yang telah kita pasang. Rencana bisnis mereka sulit untuk dilaksanakan, seperti yang kita prediksi. Jangan terlalu menekan mereka. Beri mereka beberapa kesempatan. Sixin dalam kondisi seperti ini. Aku tidak bisa fokus menghadapinya. Tapi, Jika perhatian mereka tertuju pada Sixin, aku khawatir mereka akan tahu bahwa Sixin sedang hamil. maksudmu, hati Nyonya bersama kita. Jadi mereka akan menargetkan anak itu. Selama bertahun-tahun ini, keluarga Gong terus melakukan penelitian di luar negeri. Mereka pasti telah menemukan obat yang dapat menunda penyakit genetik mereka. Ditambah lagi dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada kabar tentang anak-anak mereka yang meninggal sebelum waktunya. Setidaknya kita bisa bernapas lega selama waktu ini. Kita juga bisa bernapas lega. Sayang, Kenapa kau bersikap begitu manis? Kau membuatku takut. sayang, kamu memasak untukku setiap hari. Apakah kamu tidak mengelola perusahaan lagi? Ini kesempatan bagus untuk membiarkan Tan Sen mencoba bagaimana rasanya menjadi bos. Lihat, apakah dia masih membuat masalah untukku. Apa kau pikir aku anak anjing? Selalu menepuk kepalaku. Sixin, aku harus pergi untuk sementara waktu. Silakan. Apa kau bahkan tidak akan mencoba menghentikanku? Hal kecil yang tidak berperasaan. Aku tidak bisa mengharapkanmu untuk tetap di sisiku selama 10 bulan kehamilanku. Si Iki akan bersamamu. Dan Yun Xian juga. Jika terjadi sesuatu, dan aku tidak bisa kembali tepat waktu, kau bisa meminta mereka membantumu. Terlalu sedikit pelayan di Mei Garden. Pindahkan seseorang ke sini untuk sementara. Hong Yi si pengurus rumah. Benar, bos. Lihat tumpukan ini. Ini adalah cadangan kita. Kita bisa menarik mereka dari berbagai perkebunan mereka. Daftar riwayat hidup Liu Han, Institut Teknologi Selatan, Manajemen Informasi. Sepertinya aku pernah melihatnya sebelumnya. Ini adalah keponakan Hong Yi. Kediaman tua selalu menggunakannya. Latar belakangnya bersih. Kalau begitu pilih dia. Bergerak cepat. Kamu harus mulai dari kediaman tua keluarga Fu. Jika tidak, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Jangan hancurkan kesempatan yang susah payah ini untukku. Langsung mengerti. Ingat setiap kata dan tindakanmu. Jangan biarkan siapapun menyadari bahwa kamu adalah seorang penipu. Misimu adalah memastikan kematian Fu Chengjing yang akan segera terjadi. Racun di tubuhmu, bos. Pergi periksa Ling Seo, kemajuan penelitian. Tapi Nyonya, Nyonya muda minum teh sore. Apakah aku begitu mulia sekarang, sehingga aku harus makan begitu banyak? Nyonya muda, kau sudah sangat kurus. Istirahat lebih baik. Kalau tidak, kami juga akan memikul tanggung jawab. Fu Chengjing diracun. Ada apa, Nyonya? Tidak ada. Hanya berolahraga. Apakah gadis tadi orang baru? Ya. Informasi mengatakan dia keponakan Hong Yi. Informasi tentang Nyonya. Pelayan itu punya beberapa masalah. Apa maksudmu? Biasanya, mereka yang seperti aku dan Yun Xian, yang sudah lama bersama bos, memanggilmu Nyonya. Tetapi mereka yang seperti Hong Yi, dan orang-orang dari kediaman lama, harus memanggilmu Nyonya muda. Kamu terlalu sensitif. Itu hanya sebuah gelar. Pergi bekerja.
Kamu siapa? Apakah keluarga Gong mengirimmu? Nyonya, Anda memang jeli. Omong kosong. Kamu bilang Fu Qingjing diracun. Apa yang terjadi? Bukankah ini semua berkat Anda? Anggur merah, Nyonya. Apa? Kamu meracuninya? Hati-hati, Nyonya. Jika Anda punya kesempatan untuk bertemu Tuan Gong tua, dia akan memberi Anda penawarnya. Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja, aku hanya muntah. Jaga diri Anda, Nyonya. Informasi tentang perubahan akun. Surat wasiat Fu Qingjing. Tuan Fu, apa maksudmu dengan surat ini? Ini hanya untuk menghadapi beberapa situasi ekstrem. Jangan khawatir tentang itu. Fu Qingjing, katakan padaku, situasi ekstrem. Situasi ekstrem apa mengharuskanmu untuk menyiapkan surat wasiat sebelumnya? Zixin, ini hanya sebuah perjanjian. Itu tidak berarti sesuatu akan terjadi. Untuk berjaga-jaga. Apa kau mengerti? Aku tidak mengerti. Fu Qingjing, aku tidak menginginkan barang-barangmu. Sahammu, real estate, aku tidak menginginkan semua itu. Aku hanya menginginkanmu. Aku hanya, pada saat itu, menyebutkan kepadamu tentang meninggalnya ayahku. Jika dia juga membuat perjanjian serupa, situasi yang kuhadapi akan jauh lebih baik. Jadi aku ingin bersiap. Itu saja. Kalau begitu berjanjilah padaku. Kamu tidak akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Baik. Bagi kita saat ini hanya selembar kertas yang tidak berguna. Nyonya, Anda memanggil kami. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak. Bagaimana kami bisa menyembunyikan apapun dari Anda? Masih pura-pura bodoh. Aku bertanya padamu, apakah Fu Qingjing diracun? Tidak. Bagaimana bisa bos diracun? Tidak. Itu keluarga Gong bukan? Nyonya, bagaimana Anda tahu? Jangan khawatir tentang bagaimana aku tahu. Aku hanya ingin tahu. Seberapa serius itu? Nyonya, kami tidak memberitahu Anda, karena kami takut Anda akan khawatir. Tapi jangan khawatir, Nyonya. Lembaga penelitian sudah mengerjakan penawarnya. Berdasarkan komposisi obatnya, akan ada kabar baik segera. Segera? Seberapa segera itu? Mengembangkan obat, hanya mengujinya akan memakan waktu lama. Apakah kamu akan membiarkan Fu Qingjing menjadi kelinci percobaan? Katakan padaku dengan jujur, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan penawar lengkap? Jika ada terobosan dengan urutan virusnya, maka itu bisa dilakukan dalam sebulan. Jika tidak, Fu Qingjing akan terus menderita karena racun ini. Dan dia bahkan mungkin mati. Begitu ya? Shaky, Yunshan, aku butuh bantuanmu. Aku ingin bertemu Gong Souyi sendirian.
Nyonya, jika kita melakukan itu, kita semua akan dihukum. Di saat seperti ini, kamu masih takut dihukum? Jika Fu Qingjing jatuh, aku khawatir selama sisa hidupmu, tidak ada yang bisa menghukummu. Nyonya, kami tidak tahu seberapa besar kekuatan keluarga Gong. Melakukan kontak dengan gegabah akan terlalu berbahaya. Musuh berada di tempat terbuka. Kita berada dalam kegelapan. Sangat gampang berada dalam bahaya. Jika terjadi sesuatu yang salah, jika aku meninggalkan Mei Garden sendirian, Fu Qingjing pasti akan tahu. Dan aku juga akan berada dalam bahaya. Jadi, aku butuh bantuanmu untuk membuat Gong Xiaoyi datang dan bernegosiasi denganku sendirian. Besok, aku ingin bertemu Gong Xiaoyi di Mei Garden. Nyonya, ini terlalu berbahaya. Baiklah, aku akan mengaturnya. Apakah Anda gila? Bagaimana jika sesuatu terjadi pada Nyonya? Bisakah Anda menanggung tanggung jawabnya? Bos sudah menunjukkan gejala. Kita tidak tahu apa-apa tentang racun ini. Tinggal di dalam tubuhnya. Terlalu lama. Apa konsekuensinya? Shaky, kamu tidak perlu khawatir. Bahkan seekor induk harimau tidak akan memakan anaknya. Mereka tidak akan melakukan apapun padaku. Nyonya, cukup. Aku tidak ingin menunggu. Aku juga tidak berani menunggu. Ya Nyonya. Besok. Tunggu saja pertunjukan yang bagus. Siapkan penawarnya. Berikan padaku besok. Tuan, apa yang akan Anda lakukan? Nanan melukai kepalanya 9 tahun lalu. Ingatannya agak kurang. Kita harus mengujinya. Seberapa banyak ingatannya yang tersisa? Jika dia tidak tahu apa-apa tentang urusan keluarga Gong kita, maka segalanya akan menjadi jauh lebih mudah. Nyonya, kami memiliki orang yang ditempatkan di seluruh taman. Pastikan untuk menjaga jarak dari dia. Baiklah, aku mengerti. Saat waktunya tiba, semua orang perhatikan isyarat dariku. Segera setelah aku menyentuh hidungku, kalian semua mencoba mendekat. Nanan. Nananku. Kamu adalah kakakku. Nanan. Sudah dewasa sekarang. Kau terlihat persis seperti ibumu saat dia masih muda. Aku belum pernah bertemu ibuku. Tuan Gong, aku butuh lebih banyak waktu untuk menerima semua ini. Kumohon. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku sudah menunggu begitu lama untuk mendengar kau memanggilku kakek. Nanan, kakek sudah mencarimu selama 9 tahun. Seluruh keluarga Gong juga sudah menunggu selama 9 tahun. Aku akan menunggu dengan sabar. Sampai hari itu, kau bisa menerimaku sebagai kakekmu. Jika kamu benar-benar peduli padaku, kamu tidak akan meracuni Fu Qingjing. Ini penawarnya. Tuan Gong, Meracuninya bukanlah niatku. Itu adalah bawahan yang melakukannya. Mereka kurang ajar dan ingin menyakitinya. Aku sudah menghukum berat orang-orang itu. Aku ingin memberikan penawar ini langsung padamu. Tapi aku tidak punya cara untuk menghubungimu. Aku tidak menyangka Fu Qingjing akan bertahan begitu lama. Dia tidak pernah memberitahumu. Tujuan paket bukanlah untuk menyakiti siapapun. Selain itu, dia adalah orang yang paling kau pedulikan. Nanan, bisakah kau memaafkan Takek? apa syaratmu? Kondisi. Kondisi apa? Kau adalah harta keluarga Gong kami. Keponakanku sendiri. Bagaimana bisa aku mungkin membuat tuntutan padamu? Keluarga Gong dan Fu selalu berselisih. Mengapa kamu begitu mudah memberikan penawar racun itu padaku? Tidakkah kamu ingin menggunakan ini untuk mengancam Fu Qingjing dan memperkuat keluarga Gong? Sejujurnya, aku ingin
Tapi, selama 100 tahun keluarga Gong telah mengalami pasang surut, namun tetap berdiri teguh. Itu bergantung pada bertindak dengan benar dan berdiri tegak. Fu Chengjing, penawarnya hanya membutuhkan setengah dosis. Jumlah tambahan adalah karena ketik khawatir kau tidak akan merasa tenang. Jadi dia mengirimkannya ke rumah sakit lab untuk pemeriksaan. Nanan, dalam pikiranmu, keberadaan seperti apa keluarga Gong itu? Aku tidak tahu. Sepertinya kau benar-benar sudah lupa. 9 tahun lalu, kau menyelamatkan Fu Chengjing. Tapi dia tidak tahu berterima kasih dan membawamu ke Nankor. Agar kakek bisa melihatmu lagi, akan lebih sulit daripada naik ke surga. Aku tidak ingin mendengar semua ini. Jika penawar racun ini benar-benar bisa menyelamatkan Fu Chengjing, aku akan mempertimbangkan untuk kembali melihatnya. Siksinku sayang. Tuan Besar Gong, waktu hari ini hampir habis. Mari kita berhenti di sini untuk sekarang. Zixin, kau perlu memikirkan ini baik-baik. Tuan, Anda baru saja memberinya penawar racun. Begitu saja. Negosiasi persyaratan sekarang kemungkinan akan memprovokasi kebencian Nanan. Dia juga akan curiga penelitian selanjutnya kita lebih baik agar dia mempercayai kita terlebih dahulu. Itu juga bisa dengan mudah menyebabkan kesalahpahaman dan keretakan antara dia dan Fu Chengjing. Tuan, Wei Qianfang itu ada di sini untuk mengambil pujian. Dia benar-benar tidak tahu berterima kasih. Beri dia sedikit hadiah dan kirim dia pergi. Masalah ini harus ditangani dengan bersih. Semua petunjuk harus berakhir padanya. Ya. Bos, Apa itu? Bepergian jauh untuk datang ke sini mencariku. lihat sendiri. Mengapa Anda tidak bereaksi sama sekali? Informasi ini aku sudah punya. Ketika dia pertama kali mulai menghubungi keluarga Gon, saya sudah mengingatkannya. Aku tidak menyangka dia melakukan ini berulang kali. Dia bahkan meracuni Anda. Bagaimana bisa persaudaraan yang baik di antara kita bertiga menjadi seperti ini? Begitu seseorang berjalan di jalan yang salah, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Apa yang akan Anda lakukan tentang hal itu? Dia adalah dalang di balik peracunan itu. Serahkan bukti ini ke polisi. Akui saja. Kamu tidak bisa melarikan diri. Aku pasti akan memiliki kesempatan lain untuk membuat comeback. Jika Anda ingin menjadi anjing Fu Chengjing, jadilah anjingnya sendiri. Enyahlah. Lepaskan aku. Bos, minumlah air. Kau tampak sangat bahagia. Untuk bisa menyelamatkan hidupmu, tentu saja aku senang. Apakah kecepatan penelitianmu pernah memenuhi harapanku? Bagaimana dengan ini? Dia baru saja mulai. Hasilnya adalah laporan. Membuatku menjadi bos. Bahagia juga. Ini, Aku akan memberimu 1 menit untuk menjelaskan dengan jelas. Bos. Aku tidak tahu. Asisten Awan yang memberiku obatnya. Aku sudah periksa tidak ada masalah. Jadi aku memberikannya padamu. Lin Xiu, kau menjualku terlalu cepat. Bos, aku sama sekali tidak akan mengkhianati Nyonya. Keluarga Gong yang memberikannya. Benar. Aku menyuruhmu untuk mengawasinya, tepatnya untuk mencegah keluarga Gong menghubunginya.
Kalian berdua bersekongkol dengannya untuk menipuku. Jadi, Nyonya merencanakan segalanya. Lalu kita sudah menjaga Mi Garden. Dan belum pergi. Selain itu, bukankah Nyonya aman dan sehat sekarang? Setelah ini selesai, kau dan Shiki akan dihukum. Gong Xiaoyi tidak menyebutkan syarat apapun. Dia memberi kami penawarnya segera. Apa kau benar-benar berpikir dia tidak punya syarat sama sekali? Jangan hukum Shiki dan Yonshan. Mulai sekarang mereka pasti hanya akan mendengarkanmu. Kau penuh dengan ide. Omong kosong. Baiklah. Sekarang pergi periksa fisik saat perut kosong. Kau masih perlu diambil darah nanti. Simpan energimu. 1000 pertanyaan kehamilan. Apa kau lapar? Makan ini. Kau harus makan. Kau tidak lapar. Si kecil di perutmu masih ingin makan. Kau sudah diambil darah hari ini. Kau perlu memulihkan. Kamu akan menjadi seorang ayah. Ada apa? Sixin, apa kau baik-baik saja? Ada apa? Hu Jingjing. Kamu bukan hanya suamiku, tetapi juga ayah dari anakku. Jadi kamu harus tetap hidup, oke? Baiklah. Aku berjanji padamu. Kamu tahu, aku mengalami mimpi yang sangat panjang. Dalam mimpi itu, kamu meninggal untuk menyelamatkanku. Aku benar-benar menyesalinya saat itu. Aku tidak menyangka bahwa kamu bersedia mati untukku. Karena premis dari aku, hidup dengan baik adalah kau berada di sisiku. Jika kau tidak di sini, maka semuanya tidak berarti. Sixin. Dalam mimpimu, setelah aku meninggal, apa yang terjadi padamu? Hu Jingjing. Di kehidupan lampau. Dalam mimpi itu, aku belum jatuh cinta padamu seperti sekarang. Aku tidak tahu mengapa saat itu kamu ingin mengendalikanku, memilikiku, tetapi juga bersedia mati untukku. Sampai aku melihat kakakku. Dia tidak seperti dia yang sekarang, baik dan murah hati. Tapi, Hu Jingjing, aku tidak ingin kamu mati. Di kehidupan ini, aku akan melindungimu. Aku menyukai Song Hian. Bahkan jika aku menikah hari ini, aku masih akan membalikan keluarga Fumu, jungkir balik, sampai perceraian. Bagus. Aku bisa melihatmu lagi. Sixin. Apa yang telah kau lalui? Sixin,
Makan malam sudah siap? Nenek. Nenek, Pelan-pelan. Kau sedang hamil. Hati-hati terjatuh. Nenek. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Jinjing berkata, kau bosan berada di rumah sepanjang hari. Jadi dia meminta wanita tua ini untuk datang menemanimu. Nenek, apakah kamu membuat semua ini? Tentu saja. Aku sudah lama tidak memasak. Bahkan Jinjing tidak bisa makan ini. Hari ini, aku memutuskan untuk memamerkan keahlianku hanya untukmu. Kalau begitu aku harus mencobanya. Nenek, masakanmu sangat enak. Sepertinya, keahlianku belum menurun. Biar ku beritahu. Tahun itu, dengan masakanku, aku memenangkan hati kakak Jinjing. Benarkah? Kalau begitu aku harus belajar darimu. Mengapa kau perlu belajar? Jinjing sudah terikat di jarimu sepenuhnya. Ayo. Coba ini. Dan coba ini. Sixin. Ada apa? Tidak apa-apa, Nenek. Aku mungkin hanya mengalami perubahan suasana hati. Aku tiba-tiba merasa tersentuh. Sixin. 20 tahun terakhir ini berat bagimu. Jika kau tidak keberatan, aku ingin menjadi nenekmu yang sebenarnya, oke? Tentu saja. Nenek, aku akhirnya memiliki seorang anggota keluarga yang peduli padaku. Kau datang menemuiku hari ini. Bagaimana dengan Sixin? Sixin sedang istirahat di rumah. Nenek, dalam waktu dekat, ulang tahunnya Sixin. Jadi kau ingin aku untuk menyiapkan hadiah? Aku ingin kau menjadi nenek Sixin. Kau ingin aku menjadi nenek Sixin? Ya, Aku sudah menjadi neneknya. nenek bukan itu maksudku. Nenek, dia sudah berhubungan baik denganmu akhir-akhir ini, tapi ada unsur mencoba menyenangkanmu. Dia tidak pernah memiliki keluarga di sekitarnya. Dan keluarga Gong seperti itu adanya. Aku memaksanya untuk menikah denganku, dan dia tidak punya siapapun untuk mendukungnya. Nenek, dia benar-benar telah melalui banyak hal. Aku mengerti. Sixin sayang. Selamat ulang tahun. Sixin. Dulu, aku hanya melihat keras kepala dan ketidakdewasaanmu. Aku tidak pernah benar-benar berpikir tentang kau hidup di keluarga seperti itu. Betapa sulitnya. Itu pasti. Kau bisa tulus dan menawan seperti ini sekarang. Sudah sangat baik. Jika bukan karena pengingat Jinjing, aku pasti sudah lupa. Gadis sepertimu sangat berharga. Nenek, Apa kau suka hadiah ulang tahun ini? kau anggap nenek ini apa? Hadiah ulang tahun. Aku hanya Aku tahu. Fu Jingjing. Terima kasih. Aku memaksamu untuk menikah denganku saat itu. Aku tidak secara resmi mengejarmu. Dan aku membuatmu memahamiku. Ini pertama kalinya aku mencintai seseorang. Aku harap kau bisa memaafkanku. Ucapkan sekali lagi. Sixin. Aku mencintaimu. Selamat ulang tahun.
Tuan tua. Belasungkawa saya untuk Anda. Aku tidak menyangka. Obat-obatan yang dikembangkan, efeknya sangat terbatas. Cucu laki-lakiku yang paling menjanjikan. Dylan. Aku naif. Kupikir, lebih sedikit anak yang meninggal sebelum waktunya. Kondisi mereka bisa membaik. Aku tidak menyangka. Bertahun-tahun penelitian ilmiah hanya menunda kondisi mereka. Bangun. Jika Nona Sheksin ada di sini, tidak akan ada orang berambut putih mengirim orang berambut hitam. Kamu seharusnya tidak begitu mudah memberikan penawarnya kepada Nona Sheksin. Tapi dia, bagaimanapun juga memiliki darah keluarga Gong. Kecuali benar-benar diperlukan, aku tidak akan memaksanya. Aku selalu berharap suatu hari nanti, dia akan sukarela kembali ke keluarga Gong. Bekerja sama dengan kami dalam penelitian kami. Aku akan memperlakukan dia sebaik seperti memperlakukan ibunya. Tapi aku masih meremehkan kepercayaannya pada Fu Chengjin. Keluarga Gon sepertinya memiliki titik balik. Sebenarnya, itu Fu Chengjin memberi kita bantuan kecil. Jika ini berlanjut, keluarga Gon tidak hanya tidak bisa kembali ke masa lalu, bahkan akan jatuh dari sini. Sebarkan berita. Katakan saja aku sedang sakit parah. Maksudmu? Zixin. Kali ini aku ingin kau tinggal di keluarga Gong selamanya untuk menyumbangkan darah. Fu Chengjing, aku lebih dekat dengan kebenaran daripada yang kamu kira. Aku tidak serapuh yang kamu kira. Fu Chengjing, aku ingin bersamamu, hidup seperti pasangan normal. Dan bayi kita. Aku tidak ingin bayi kita hidup dengan hati-hati. Beri aku sedikit lebih banyak waktu. Apakah kamu ingat mimpiku? Meskipun tidak terlalu jelas, tapi aku tahu, fondasi keluarga Gong bukan lagi dunia bisnis. Ini adalah penelitian manusia ilegal. Seberapa banyak lagi yang kau tahu? Aku dan ibuku. Kami semua adalah subjek penelitian mereka. Benar. Ibumu meninggalkannya untukmu. Selain 50 juta. Ada juga penelitian ini. Alasan darahmu langka. Lingkaran setan. Adalah karena kau mewarisinya dari ibumu. Ternyata aku dan ibuku hidup. Hanya untuk menyembuhkan penyakit genetik keluarga Gong. Inilah mengapa aku tidak mau memberitahumu kebenaran. Fu Chengjing, aku bisa mengatasinya? Katakan padaku. Keluarga Gong telah mencari ibumu selama bertahun-tahun. Ibumu adalah solusi untuk penyakit genetik keluarga Gong, satu-satunya obat. Itu sumsum tulangnya. Gong Yuan Ibu Xian Xixin. Dia luar biasa. Mampu mengukir tempat untuk dirinya sendiri di keluarga Gong. Tapi dia tetap menjadi lemari obat yang mudah didapatkan. Lalu dia memilikimu. Dan memutuskan untuk melarikan diri dari keluarga Gong. Dia mengubah namanya. Dan pergi ke keluarga Shen untuk melahirkanmu. 9 tahun lalu. Mereka menemukanmu.
Kau tidak tahan siksaan itu dan melarikan diri dari keluarga Gong. Lalu kau bertemu denganku. Sebelum aku kehilangan kesadaran, aku menyuruh mereka untuk meninggalkanmu di Mei Garden. Tapi ibuku takut akan kekuatan keluarga Gong, mengirimmu kembali ke keluarga Shen. Tapi untungnya, pada saat itu, keluarga Gong telah mengalami kemunduran dan pergi ke luar negeri. Ketika mereka bisa kembali, saat aku menikahimu, Gong Soyi bahkan berpura-pura baik di depanku. Dia memasang fasad yang penuh kebajikan. Sungguh serigala berbulu domba. awalnya aku berpikir bahwa selama aku menguras mereka, lingkungan bisnis membuat mereka tidak dapat menginjakkan kaki di negara ini, aku bisa mengusir mereka lagi. Sekarang sepertinya penelitian mereka di luar negeri belum membuat banyak kemajuan. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir mereka akan terpental kembali. Hu Qingjing, sekarang aku tahu semua ini. Aku tidak akan membiarkanmu menanggungnya sendirian. Besok, aku akan pergi menemui Gong Soyi. Aku membutuhkanmu untuk bekerja sama denganku dan membuat pertunjukan. Bagus. Nona Shexin, akhirnya tiba. Baiklah. Bersiap-siapa. Kali ini, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Kakek, Nanan, benar-benar kamu Nanan. kakek. Maafkan aku. Aku berjanji untuk datang menemuimu. Nanan, Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Nanan. Sebelum kakek meninggal, bisa melihat Nanan. Aku sangat puas. Kakek, Ini, Hu Qingjing dia. Nanan. Kakek memberitahumu terakhir kali. Tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Fu Qingjing. Dia adalah pria yang sangat ambisius. 9 tahun lalu, dia membawamu pergi. Dan merencanakan semua ini. Rencana apa? Dia merencanakan untuk sepenuhnya menduduki ruang penubanan keluarga Gong, meninggalkan keluarga Gong dengan tidak ada kemampuan untuk bersaing dengan keluarga Fu. Kakek, maafkan aku. Aku salah. Seharusnya aku tidak mempercayainya. Kali ini, aku benar-benar kembali. Bagus kau sudah kembali. Nona Shexin, aku akan mengantarmu ke kamar yang dulu kamu tinggali. Setelah bertahun-tahun, perabotan kamar tidak berubah sama sekali. Tahu kamu kembali, kakek akan sangat senang. 9 tahun lalu, sejak kamu hilang di perjamuan ulang tahun, dia belum mengadakan pesta ulang tahun lagi. Benarkah begitu? Kalau begitu, kamu harus istirahat lebih awal. Kamu membalas dendam kepada siapa? Kalau bukan karena kamu begitu keras kepala, aku juga tidak akan menunggu kamu dengan begitu menyakitkan. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan meraihmu, agar takdirmu selalu damai. Aku tidak menyangka kembali ke keluarga Gong akan memungkinkanku untuk memulihkan lebih banyak ingatan. Saatnya menghadapi Gong Soyi. Tentang semua ini, Hu Qingjing, tunggu aku. Sekarang Nanan sudah kembali. Lembaga penelitian dapat dimulai kembali. Kamu
Bos, ini tidak baik. Pihak Dr. Lin. Di mana datanya? Mereka sepertinya sudah menerima berita itu sebelumnya. Semua dokumen telah diambil. Semua. Baiklah. 20 tahun lalu, Liuan mengambil data inti kami. Menyebabkan pekerjaan penelitian kami berhenti selama 5 tahun penuh. Untungnya Fu Chengjin, dia telah mengerjakan pekerjaan rumahnya dan meneliti secara menyeluruh darah Nanan. Bagus. Ya, ditambah, Nona Sheksin sudah kembali. Kali ini, kita bisa memulai kembali penelitiannya. Benar. Ayah, jika bukan karena Anda saat itu mengabaikan segalanya dan dengan paksa menikahi ibu, mengganggu etika keturunan keluarga Gong, tidak perlu menanggung ini. Mengandalkan transfusi darah untuk memperpanjang hidup. Nona Sheksin ada di sini. Nanan, Kakek. Siapa Gongse? Xie adalah cucu kakek. Sebuah kecelakaan, dia sudah pergi. Kecelakaan apa? Dia sakit. Nanan, kamu, ini kau. Lalu, mengapa dia memberitahuku bahwa jika kamu bisa menemukanku lebih cepat, dia bisa hidup? Kamu ingat semuanya sekarang. Kakek. Keluarga Gong adalah keluarga yang sangat besar. Seharusnya aku punya banyak paman. Mengapa ibuku dan aku tidak ada di sekitar dan begitu tertekan selama bertahun-tahun? Nanan, kau duduk dulu dan dengarkan kakek perlahan. Nanan, meskipun kamu adalah seorang subjek eksperimen yang memenuhi syarat, tetapi kakek tidak ingin kamu terlalu pintar. Orang yang terlalu pintar akan tampak menyebalkan, seperti ibumu. Kematian ibuku adalah perbuatanmu. Dia mencari kematiannya sendiri. Orang-orang yang kukirim saat itu sudah menemukannya. Memberinya 2 pilihan. 1. Kembali ke keluarga Gong. Kami keluarga Gong tidak akan menyimpan dendam masa lalu. 2. Adalah meminum anggur beracun itu dan pergi dari dunia ini. Jadi dia memilih untuk meminum anggur beracun. Setelah dia meminum racun itu, dia menatap kami dan tersenyum berkata bahwa anak yang baru saja dia lahirkan itu telah dia cekik hingga mati. Ini berarti keluarga Gong kita telah kehilangan 2 generasi ciptaan. Keduanya hilang. Ini berarti keluarga Gong kita tidak akan memiliki keturunan. 9 tahun kemudian, aku akhirnya mengetahui kebenarannya. Kau dan janin yang lahir mati itu sebenarnya adalah anak kembar. Hanya saja, satu meninggal saat lahir. Liuan menipu kita semua. Anggota keluarga Gong. Kau memaksanya sampai mati. Kami memaksanya hingga mati. Tahukah kau berapa banyak orang di keluarga Gong kita yang telah meninggal dalam beberapa tahun terakhir ini? Totalnya 47. Jadi kerinduan apapun, kasih sayang keluarga apapun, sama sekali tidak nyata. Kau hanya ingin menipuku, agar kembali untuk memanfaatkan diriku. Kelahiranmu adalah untuk menyelamatkan keluarga Gong. Kau hanya perlu sedikit menderita. Keluarga Gong akan memperlakukanmu seperti dewa dan memujamu. Bermimpi saja. Kirim dia ke halaman utara. Kenapa masih belum ada pergerakan? Segera. Semua mitra mereka telah melanggar kontrak mereka. Mereka tidak akan bisa duduk diam.
Kumpulkan semua orang. Ambil tindakan malam ini. Ya. Nan. Jangan seperti ibumu. Tidak tahu berterima kasih. Keluarga Gong kita memberinya makanan lezat dan hal-hal yang tidak biasa. Hanya ingin menggunakan sum-sum tulangnya untuk menyelamatkan paman-pamanmu. Mengapa dia tidak puas? Kemudian kami akhirnya berhasil membuatnya hamil denganmu. Dan dia malah melarikan diri. Apakah kau pernah memperlakukannya seperti manusia? Kau menahannya, mengekstraksi sum-sum tulangnya, membuat seluruh hidupnya tunduk pada pengaturanmu. Semua demi apa? Moto keluarga Gong yang omong kosong itu. Kau tidak berperi kemanusiaan. Bagaimanapun juga dia adalah putriku. Dia memiliki darah keluarga Gong yang mengalir di nadinya. Pengorbanannya untuk keluarga Gong adalah hal yang benar dan pantas. Sama seperti dirimu. Setelah melarikan diri selama bertahun-tahun, masih kembali ke keluarga Gong untuk memenuhi tujuanmu. Ini adalah takdir. Pergi. Nan. Kau harus bekerja sama dengan baik. Dengan begini, kau akan sedikit menderita. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakanlah. Tidak ada apa-apa. Aku hanya punya firasat buruk. Bos, kamu melindungi Nyonya dengan sangat baik. Sebelumnya, mengapa kamu rela membiarkannya mengambil risiko sendirian kali ini? Bagaimana jika Nyonya? Tidak ada. Sixin telah mengalami lebih banyak dari kita. Bisa bayangkan. Sejak dia membuat keputusan ini, aku bersedia mempercayainya. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Kau perlu bekerja sama. Dan terus memimpin keluarga Gong menuju kejayaan. Saat itu, kau akan menjadi pahlawan terhebat. Kau adalah Nyonya pemilik keluarga Gong yang pantas. Tak terhitung orang yang iri padamu. Mengapa menjadi Nyonya Fu? Jika keluarga Gong begitu hebat, ibuku tidak akan melarikan diri. Bukankah kau hanya memperlakukan kami seperti kelinci percobaan? Bagaimana bisa kau begitu bodoh? Kamu pikir Fu Chengjing menahanmu di sisinya selama bertahun-tahun hanya untuk memanfaatkanmu? Aku percaya pada Fu Chengjing. Bukan kau seorang penjahat. Selama bertahun-tahun ini, untuk keluarga Gong, berapa banyak hal keji yang telah kau lakukan? Kau tidak bisa melarikan diri. Buang saja pikiran itu. Aku tidak akan bekerja sama denganmu. Fu Chengjing, kenapa kau belum datang juga? Cepatlah. Apakah kau mencari ini? Di mana Gong Shuye? Kamu siapa? Bos? Pelacaknya ada di tempat sampah. Ada pelacak di dalamnya. Kapan kau tahu? Akting kerobahmu menggunakan surat cerai untuk membodohiku. Nan, jangan takut. Kakek tidak akan menyakitimu. Bagaimanapun juga, di dalam perutmu adalah harapan baru keluarga Gong. Harapan baru. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak tahu. Berhenti berpura-pura. Sebagai seorang ibu, secara tak sadar menutupi perut. Tindakan seperti itu, kamu bukan hanya melakukannya 1-2 kali saja. Ini adalah takdir. Waktu kebangkitan keluarga Gong telah tiba. Afo, Tua, segera kembali ke markas. Aku khawatir Fu Chengjing akan mengetahuinya. Tempat ini juga tidak aman. ya,
Aku akan segera melakukannya. Cari mereka, bahkan jika kita harus membalikkan Hyunchan, kita harus menemukan mereka. Bos, aku sudah mengikuti sinyal pelacaknya, mencari kemana-mana, tapi tidak ada jejak mereka. Lalu dari 20 tahun yang lalu, properti keluarga Gong mulai selidiki dari sana. Apakah itu situs lama atau reruntuhan? Balikkan semuanya untukku. Tidak benar, pasti ada petunjuk lain. Apa yang harus kulakukan? Sayang, apa yang harus ibu lakukan? Katakan padaku, di mana wanita Ren itu bersembunyi? Jangan dong. Jangan dong. Jangan dong. Ini dia. Di kehidupan terakhir mereka, membawaku ke sini. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kau harus memperhatikan segalanya. Tidak masalah jika dia pergi. Kita harus menyelamatkan bayi di dalam perutnya. Ya. Chen Shixin, kau tidak boleh menangis. Pikirkan sesuatu dengan cepat. Jika kau kehilangan kesadaran, kau tidak akan pernah bisa melarikan diri. Selain 50 juta itu, ada juga temuan penelitian ini. Keluarga Gong telah mencari ibumu selama bertahun-tahun. Ibumu adalah satu-satunya obat untuk menyembuhkan penyakit genetik dari keluarga Gong. Adalah sumsum tulangnya. Jadi, kau juga akan mewarisi sifat istimewaku. Mereka tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Benar. Ini tidak baik, Tuan. Nona Shandia. Apa? Mencabut jarum. Tolong aku. Bantu-bantu apa? Tidak ada yang serius. Anda bisa segera keluar. Kumohon Nona. Tolong aku. Istirahatlah. Tekan tombol jika Anda membutuhkan sesuatu. Tunggu. Apa yang dia katakan padamu? Lihat dia. Apakah dia terlihat seperti bisa berbicara? Apa? Apakah kamu mesum? Orang macam apa kamu ini? Gila. Siapapun yang ingin melayani, silakan melayani. Ini adalah kesempatan terakhirku. Bos, masih belum ada kabar. Pasti ada petunjuk lain. Bos, kamu belum tidur selama 2 hari. Jika ini berlanjut, kita tidak akan menemukan Nyonya, dan kamu akan pingsan duluan. Anda tidak bisa masuk tanpa janji. Ini masalah hidup dan mati. Anda Fu Changjing. Ini aku. Apakah Anda mengenal seorang wanita hamil yang sangat cantik di awal usia 20-an? Aku bersedia. Apakah itu dia? Ya, itu dia. Dia memintaku untuk memberikan ini padamu. Kebiasaan mencampuri urusan orang lain. Di mana dia?
Rumah sakit Greenview? Dia sudah keluar. Tunggu. Tunggu aku selesai bicara. Dia hanya memberiku setengah liontin jiok, lalu dia memberitahuku, Fu Chengjing dari grup Fu. Dan dia mengatakan sesuatu tentang kereta. Ya, itu kereta api. Kereta. Aku tidak tahu apa artinya. Dua orang yang mengancam, menatap bangsal sepanjang waktu, kami tidak bisa berkomunikasi. Bagaimana keadaannya? Sepertinya dia menabrak sesuatu, sedikit pendarahan. Tidak ada yang serius. Kami akan mengirim hadiah terima kasih ke rumah sakit. Kami akan pergi sekarang. Dan hadiah terima kasih. Tidak datang dengan tangan kosong. Nanan, kakek datang untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Kau sudah kembali. Keluarga Gong akan segera membaik. Kakek bisa pergi dan menikmati masa pensiunnya dengan tenang. Kau harus bekerja sama dengan baik. Jika ada hasilnya, kau bisa mendapatkan kembali kebebasanmu segera. Hasilnya? Aku khawatir selama aku masih hidup, nilai diriku tidak akan pernah benar-benar terkuras. Nanan, kau melihat sesuatu dengan sangat jelas. Mengapa kau memilih untuk kembali? Jika aku tidak kembali, kau akan mengungkapkan rahasiaku kepada publik. Membuat Fu Chengjing menjadi sasaran kritik semua orang kan? Kalau begitu lebih baik aku kembali atas inisiatifku sendiri. Aku masih bisa menciptakan kesempatan untuk Om Ien jatuhkan emo. Benar saja, kamu memang harta berharga keluarga Gong kita. Pintar. Terlalu pintar. Sayang sekali. Kamu tidak punya kesempatan. Benarkah begitu? Ada apa? Apakah ada sesuatu yang salah dengan kesehatannya? Trimester pertama, wanita hamil sudah membutuhkan perawatan prenatal yang stabil. Dan kalian semua membuat wanita hamil menjadi seperti ini. Tidak hanya kekurangan gizi tetapi juga anemia. Anak muda zaman sekarang. Sungguh. Jadi, tidak ada masalah lain. Bukankah masalah ini cukup serius? Harus ditanggapi dengan serius. Jika tidak hanya bayinya, tetapi wanita hamil juga akan sangat dirugikan. Ya, Membutuhkan suntikan nutrisi. Tinggal di rumah sakit selama 2 hari lagi untuk observasi. apakah itu menyenangkan? Badai telah berlalu. Nyonya ini dan bayi di dalam perutnya baik-baik saja. Bos, malam ini aku akan tidur. Aku mungkin bangun sambil tertawa. Kamu sudah bangun. Kupikir, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku minta maaf Zixin. Kamu telah menderita. Keluarga Gong. Apa yang akan terjadi pada mereka? Aku belum tahu. Kita harus menunggu keputusan pengadilan. Gong Souyi berusia 75 tahun ini. Hukumannya harus dikurangi. Tapi dia menderita kanker stadium akhir. Hari-harinya sudah dekat. Adapun yang lainnya, semua bukti yang perlu diserahkan, aku akan menyerahkan semuanya. Aku akan bersaksi di pengadilan. Fokus saja untuk menjadi lebih baik. Kita akan membicarakan hal-hal ini nanti. Dua tahun kemudian. Nyonya muda. Cepat istirahat. Hari yang sangat penting besok. Tidak boleh ada kesalahan. Jangan khawatir. Aku baru saja menidurkan si kecil nakal itu. Dia telah menyiksaku sepanjang hari. Istri. Fu Chengjing, apa yang sedang kau lakukan? Istri. Dasi pertama yang kamu berikan padaku, aku tidak bisa menemukannya.
Dia telah menyiksaku sepanjang hari. Tidak mungkin. Besok adalah hari yang sangat penting. Aku harus memakai dasi itu ini yang kamu rancang untukku. Lihat. Ia melihatmu. Coba pakai. Shiki, merindukanku. Aku tidak bisa datang ke pernikahan. Bosku memberiku sesuatu untuk dilakukan, tapi aku menonton siaran langsungnya. Shiki, aku juga bisa memasang dasi tahu. Mulai sekarang aku akan memasangkan dasimu untukmu. Aku bisa melakukannya sendiri. Itu, Shiki, aku harus pergi. Aku akan bicara denganmu nanti. Apa kau tahu sudah berapa lama aku menunggu hari ini? Itu karena kamu selalu sibuk. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk memiliki bayi, kamu telah menjadi seorang desainer hebat dan menemukan waktu untuk menikahimu. Sangat sulit. Cincinnya ada di sini. Kau memakainya. Dalam hidup ini, kau akan melindungiku sepanjang hari-hariku. Cepatlah saudaraku. Sium. Cium. Tidak ada utang dari kehidupan lampau. Tidak ada pertemuan di kehidupan ini. Ini milik ibu dan ayahku. Kisah cinta. Jika ayah tidak selalu mencintainya seperti pertama kali, aku tidak akan ada. Jika nenek buyut tidak begitu baik dan pemaaf, melupakan masa lalu, aku tidak akan ada. Jika bukan karena perhatian penuh nenek Ham dan perlindungan berdedikasi Shiki, aku juga tidak akan berada di sini. Apakah ibu berbohong atau tidak? Apakah itu mimpi atau kelahiran kembali? Ibu mengatakannya dengan baik. Semuanya terjadi karena suatu alasan.